Soal nomor 7, sebuah tangki berisi 10 kg oksigen. 10 kg ini berarti masanya sama dengan 10 kg. Pada tekanan itu P-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 Pascal. Dan suhu 47 derajat Celcius. Suhu itu T-nya sama dengan 47 derajat Celcius. Pada suhu 27 derajat Celcius, suhu berarti T juga ya. Berarti ini T1, ini T2. T2-nya 27 derajat Celcius, berarti ini juga P1, ini M1. Tekanan gas pada tangki 2, tekanan itu P, berarti P2-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Tangki bocor, sehingga sejumlah gas oksigen keluar. Jumlah massa oksigen yang keluar, ditanya adalah massa yang keluar. Massa yang keluar. Ini juga masih menggunakan perbandingan ya, soal nomor 7 ini. Tapi di sini kalau kita lihat kan kalau perbandingan sebelumnya kan yang kita pakai PVT ya, P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Tapi di soal ini ada besaran tambahan yaitu massa ya, sedangkan di perbandingan ini massanya belum ada. Maka kita harus buat perbandingan sendiri. Kita turunkan dari persamaan gas ideal. PV sama dengan nRT ya. Nah, si masanya ini bisa kita keluarkan dari mol. Ingat rumus mol itu N sama dengan gram per mr. Gram itu kan massa per mr. Maka si N-nya ini bisa kita ubah jadi PV sama dengan ini M per mr kali RT. Nah, dari sini baru kita bisa buat perbandingannya. Tinggal kita bandingkan P1V1 per P2V2 sama dengan perbandingannya ini M1 per mr dikali RT1 dibagi dengan M2 per mr dikali dengan RT2. Yang sama bisa kita coret. Yang pertama mr ini kan gak berubah ya, R juga konstanta jadi gak berubah. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. P1 nya ini udah ada 4 kali 10 pangkat 5, 4 kali 10 pangkat 5. Kemudian V1 nya, nah V1 nya gak ada sama sekali kan ya. Ya kalau di soal perbandingan, kalau misal nggak disebut sama sekali berarti dia konstan. Ini kita coret V nya juga. Kita langsung per P2, P2 nya 2 kali 10 pangkat 5 sama dengan M1 ada ya 10 dikali dengan T1, T1 nya 47 derajat Celcius. Kalau kita ke Kelvin kita ubah jadi 320 Kelvin ya, dikali 320 dibagi dengan M2 nya mau kita cari, kemudian T2 nya 27 itu berarti 300. Ini bisa kita coret ya, 10 pangkat 5, 10 pangkat 5 bisa kita coret. Kemudian ini ada 01 kita coret, lumayan. Kemudian bisa kita coret lagi 4 sama 2 ya. 4 dibagi 2 itu 2. Berarti 2 sama dengan 10 juga ini bisa kita coret ya. Ini 10 sama 0 ini biar nggak terlalu banyak. Ini sama dengan 32 dibagi dengan M2. Ada 3 di sini ya, di bawah ini 3. Maka M2-nya kita naik ke atas nih, M2-nya. Berarti M2 sama dengan 32 dibagi dengan 2. 2-nya turun ke bawah dikali 3. Berarti ini sama dengan 32 dibagi 6 ya. 32 dibagi 6 itu sama dengan 5,333 ya kilogram. Di sini 5,3 ada, tapi hati-hati ya. 5,3 ini adalah massa sisa, bukan massa yang keluar. Jadi M1 ini massa awal, kemudian kan ada yang keluar nih ya. Gas oksigennya keluar, dan M2 ini adalah massa sisanya. Berarti massa yang keluarnya, massa awalnya 10 kg, massa sisanya 5,3. Berarti massa yang keluarnya adalah 10 dikurang 5,3 sama dengan 4,7 kg. Oke, soal nomor selanjutnya nomor 8. Rapat massa suatu gas ideal. Rapat massa ini sama kayak massa jenis ya. Suatu gas ideal suhu T, suhunya T, kita tulis saja di sini T1 nya sama dengan T. Tekanan tuh P1 nya sama dengan P adalah ρ. Ini
Rho ini massa jenis ya, biasa Rho. Rho satunya sama dengan Rho. Kemudian jika tekanan gas tersebut dijadikan 1,5 P, berarti P2-nya menjadi 1,5 P. Dan suhunya diturunkan menjadi 0,3 T. Suhunya itu T, berarti T2-nya sama dengan 0,3 T. Maka rapat massa gas pada keadaan terakhir ini adalah rapat massa tadi Rho ya, berarti yang ditanyakan adalah Rho 2. Ini juga sebenarnya bentuknya perbandingan ya, tapi di sini juga nggak ada Rho. Di perbandingan ini awalnya nggak ada Rho. Pokoknya kalau misalkan di soalnya ada sesuatu yang di luar dari 3 ini VVT, maka kita kembali ke rumus gas ideal umumnya yang ini ya. Terus kemudian kita cari perbandingannya. Kita akan coba cari lagi soal nomor 8 ini perbandingannya. Kita turunkan dari persamaan gas ideal PV sama dengan nRT. Yang asing di sini adalah Rho. Ingat Rho itu rumusnya apa? M per V ya. Massa dibagi volume. Berarti kita harus mencari di sini massa dan volume. Volumenya udah ada. Nah, massanya ini kan dari massa ini kayak soal nomor 7 kan dari mol ya. Berarti si mol ini bisa kita ubah jadi PV sama dengan M per MR dikali dengan RT. Nah, kemudian agar jadi Rho harus M per V, berarti V-nya kita turunkan di sini. Dipindah ruas kan jadi ke bawah, berarti P sama dengan M per V. Kemudian ada MR di sini dikali RT. Nah, M per V-nya berubah jadi Rho ya. Jadi P sama dengan Rho dikali RT dibagi MR. Nah, baru kita bisa buat perbandingan seperti ini ya. Jadinya kita langsung aja ini kita bandingkan, jadi P1 per P2 sama dengan, berarti ini Rho 1 dikali RT1 per MR dibagi dengan Rho 2 dikali R dikali T2 dibagi dengan MR. Yang sama bisa kita coret. Yang pertama MR ini pasti sama ya. Kemudian R juga ini sama. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. P1-nya sama dengan P. P2-nya 1,5 P. Sama dengan Rho 1-nya Rho. T1-nya T aja. Dibagi dengan Rho 2-nya mau kita cari. T2-nya 0,3 T. Nah, ini bisa kita coret juga. Ini ada P, coret ya. Tinggal sisa 1. Kemudian T juga bisa kita coret. Karena kita mencari Rho 2, berarti Rho 2 kita taikan ke atas ini. Jadi Rho 2 sama dengan 1,5-nya naikin ke atas ya. Jadi 1,5 P dibagi dengan 0,3. Ini ada 0,3 di bawah ya. 1,5 bagi 0,3 ini kan sama kayak 15 bagi 3 ya. 15 bagi 3 itu 5, berarti 5 P. Jadi jawabannya yang D. Jadi sekali lagi saya ingatkan, untuk perbandingan bisa pakai rumus PVT ya. Tapi kalau misalkan ada sesuatu selain dari 3 ini PVT, kita kembalikan ke persamaan gas ideal yang ini. Kemudian nanti kita bisa turunkan persamaannya seperti yang sudah saya jelaskan. Soal selanjutnya, soal nomor 9. Sejumlah gas ideal pada tabung tertutup dipanaskan secara isohorik. Isohorik itu volumenya tetap. Jadi kita tulis ini volumenya tetap. Sehingga suhunya naik menjadi 4 kali semula. Berarti suhu itu T ya. T-nya sama dengan 4 kali semula. Berarti T2-nya sama dengan 4 kali T1. Energi kinetik rata-rata molekul gas ideal menjadi, ditanya adalah energi kinetik. Energi kinetik itu EK. Apa rumus energi kinetik? Rumus energi kinetik itu EK sama dengan 3/2 KT. Oke. Ini untuk yang monoatomik ya. Di sini disebutkan suhunya berubah menjadi 4 kali. Berarti energi kinetiknya juga 4 kali, karena kita lihat di sini energi kinetik ini berbanding lurus dengan suhu ya. Berarti kalau suhunya naik, maka energi kinetiknya juga naik. Kalau suhunya naik 4 kali, berarti energi kinetiknya juga naik 4
kali. Jadi jawabannya yang E. Soal selanjutnya nomor 10. Sejumlah gas dalam ruang tertutup memiliki suhu. Suhu itu T. T-nya sama dengan 27 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin menjadi 300 Kelvin. Supaya energi kinetik setiap partikel gas tersebut menjadi 4/3 kalinya, energi kinetiknya menjadi 4/3 kalinya, berarti EK 2 nya sama dengan 4/3 EK 1, berarti ini T1 ya. Maka suhu gas harus dinaikkan menjadi, berarti suhu itu T, berarti tanyakan adalah T2. Ini juga bentuknya perbandingan, tapi perbandingan energi kinetik. Yang nomor 10 ini tinggal kita bandingkan energi kinetik EK1 per EK2 sama dengan EK itu rumusnya 3/2 KT1 dibagi 3/2 KT2. Yang sama bisa kita coret 3/2K 3/2K. EK1 nya kita tulis EK1 aja. EK2 nya baru kita ganti jadi 4/3 EK1. 4/3 EK1 sama dengan T1 nya 300 Kelvin. Jangan lupa diubah dulu ke Kelvin ya. T2 nya yang mau kita cari. Nah EK1 nya kan ini bisa kita coret ya. Ini tinggal 1, jadi 1/4/3, maka ini jadi naik ke atas ya. Jadi 3/4. 3/4 sama dengan 300 per T2. Ini bisa kita juga sederhanakan. 3 sama 3 nih tinggal 1, ini tinggal 1 karena ada 0 jadi 100, dan kita kali silang. Berarti jadi ke sini jadi T2 sama dengan 4 dikali 100. 4 dikali 100 itu sama dengan 400 ya. Tapi ini masih dalam Kelvin. Makanya di sini nggak ada ya, karena di sininya satuannya dalam Celcius. Maka tinggal kita ubah aja. 400 Kelvin ke Celcius berarti dikurangi 273 ya. Ini berarti 7, ini 2, ini 3 dikurangi 1 1, jadinya 127 derajat Celcius. Jawabannya yang A. Soal selanjutnya, soal nomor 11. Energi kinetik 1 mol pada keadaan tertentu sebesar 1,38 kali 10 pangkat min 20 Joule. Energi kinetik itu EK. EK-nya sama dengan 1,38 kali 10 pangkat min 20 Joule. Kemudian ini 1 mol, hati-hati ya, seperti ini suka terlewat. 1 mol berarti N-nya sama dengan 1. Jika tekanan gas 2 atm, tekanan itu P, P-nya sama dengan 2 atm, kita ubah ke Pascal jadi 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Maka volume gas helium, volume gas itu V. Berarti yang tanyakan V adalah ini di sini ada apa namanya? Ada EK ya. Di sini ada mol dan ada P, kemudian ditanyanya volume. Ini bisa kita cari dulu T-nya ya. Jadi kita masuk ke rumus energi kinetik dulu. EK rumusnya itu sama dengan 3/2 KT. Karena helium ini monoatomik, berarti ini 3/2. EK-nya kita masukkan 3 1,38 dikali 10 pangkat min 20 sama dengan 3/2. Nah, K ini konstanta, masih ingat ya di soal sebelumnya ada ini. Itu 1,38 dikali 10 pangkat min 23. T-nya mau kita cari dulu untuk mencari volume nanti ya. Ini bisa kita coret 1,38, 1,38. Kemudian 10 pangkat 20 ini ya. 10 pangkat 20 sama 10 pangkat minus 23 ini bisa juga. Ini tinggal 1 berarti habis. Ini tinggal minus 3. Tinggal kita kali silang, 2 nya naik ke atas, 3 nya turun ke bawah. Jadi 2/3. 10 pangkat min 3 nya kan ini di atas ya. Kalau pindah ruas berarti jadi di bawah. Ini 10 pangkat minus 3 sama dengan T. Maka kita dapat T nya naikin ke atas biar lebih enak ya. 2 kali 10 jadi plus 3/3 sama dengan T. Cukup sampai sini karena bukan T yang mau kita cari. Yang mau kita cari adalah volume. Ini kita masukkan ke rumus persamaan gas ideal ya. P1 PV sama dengan
nRT. PV sama dengan nRT. P nya udah ada di soal 2 ATM atau 2 kali 10 pangkat 5, 2 kali 10 pangkat 5. Volumenya yang mau kita cari, N nya 1 mol disebutkan di soal. R ini konstanta juga ya, 8,31. T nya yang ini 2 kali 10 pangkat 3 dibagi dengan 3. Ini bisa kita sederhanakan lagi. Di sini ada 10 pangkat 5, di sini ada 10 pangkat 3. Berarti ini bisa kita coret ya. Tinggal 10 pangkat. Oke. Ini 10 pangkat 3 ya, per 3. Ini kita coret, tinggal ini 10 pangkat 2. 2 nya juga bisa kita coret ya. Kita coret. Maka kita dapatkan volumenya sama dengan 8,31 dibagi 3 ya. Ini ada 10 pangkat 2, berarti sini jadi 10 pangkat 2. Pindah ke sini ya, pindah ruas biar jadi V doang. Berarti tinggal 8,31 dibagi 3. 8,31 dibagi 3 ini sama dengan 2,77. 10 pangkat min 2 kita taikkan ke atas jadi 10 pangkat min 2 ya, meter kubik. Kemudian ini kan di sininya liter ya. Dari meter kubik ke liter itu berarti dikali 1000. Jadi jawabannya ini 2,77 kali 10 pangkat min 2 biar jadi liter dikali 1000. Berarti kita dapatkan ini min 2 nya kan bisa kita coret ya. Coret 2, coret 2. Habis nih ya, tinggal 10. Berarti ini jadi 27,7 ya, atau kita bisa bulatkan jadi 28 liter.